Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Ansity Support. Channel ini memberikan motivasi kepada penderita gangguan cemas, panik, GERD, anxiety agar bisa kembali menghadapi kehidupan dan kembali menjadi normal seperti sedia kala. Salah satu kali ini ya saya ingin membahas salah satu sensasi dari anxiety, yaitu mungkin sering pipis gitu ya, sering buang air kecil. Tentunya bagi penderita anxiety itu banyak ya gejala atau sensasinya. Cuman kali ini yang ingin saya bahas yaitu gangguan dari anxiety berupa yang sering pipis. Pada awal kena anxiety itu, maksudnya banyak sekali ya, selain perut itu seperti diremas-remas, diare yang berkepanjangan itu bisa bertahun-tahun. Nah, di situ ada juga sensasi yang mengikuti, yaitu sering pipis. Tentunya Anda harus tes dulu tentang penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan sering buang air kecil, misalnya tes gula darah, kemudian ada infeksi saluran kencing atau tidak, kemudian di ginjal, fungsi ginjalnya juga dilakukan tes. Nah, setelah semuanya dilakukan tes dan hasilnya bagus, memang salah satunya dari sensasi yang dirasakan oleh penderita gangguan cemas panik itu adalah sering buang air kecil. Bahkan hanya kadang-kadang itu baru 5 menit yang lalu ya pipis itu. Cuman karena cemas paniknya itu akhirnya menyebabkan organ-organ saluran kemih kita itu menjadi sensitif, mungkin ya, seperti itu. Nah, itu juga dirasakan. Saya pun merasakan waktu itu baru 5 menit yang lalu pipis, kok ini sepertinya kok udah pengen pipis lagi gitu. Dan itu hanya sedikit kadang-kadang ya, kadang-kadang hanya sedikit. Dan waktu itu ketika dicek oleh tes urin ya, tes urin di rumah sakit, dok saya kenapa ini kok sering buang air kecil, akhirnya mungkin kita tes urin dulu ya. Dok, tes urin, dicek bakteri yang memungkinkan menyebabkan ISK atau infeksi saluran kemih. Waktu itu dicek, terus akhirnya ini airnya agak keruh sih gitu kan. Nah, mungkin kita berikan pengobatan untuk ISK-nya dulu ya, infeksi saluran kemih. Minum antibiotik, obat-obatan dari ISK, tapi sama aja, maksudnya obatnya habis, tapi sensasi itu masih ada. Kemudian cek apalagi ya, waktu itu asam uratnya juga bagus, cek darah semuanya juga bagus. Memang selain dari itu juga sama, perut atau usus kita itu geraknya juga lebih cepat gitu, gerakannya lebih cepat, akhirnya diare, hampir setiap hari itu mengalami diare berkepanjangan sampai badan itu menjadi kurus gitu. Nah, mungkin hal itu disebabkan karena kalau misalnya contoh saraf atau ketika kita ingin menjalankan atau melakukan presentasi di depan bos-bos besar atau misalnya di depan umum yang baru pertama kali, ketika orang normal melakukan presentasi untuk pertama kalinya, tentunya dia akan merasa gugup. Nah, gugup itu menyebabkan ada yang merasakan, kalau orang normal ya mungkin ada yang deg-degan, kemudian ada yang perutnya mules-mules, kemudian ada yang kok saya pipis terus gitu.
itu sama. Cuman mereka itu kan, mereka orang normal itu kan cemas karena mereka akan ada sebabnya, maksudnya ada sebabnya itu mereka ingin presentasi. Nah, tapi untuk penderita gangguan cemas itu kan cemasnya itu random ya, general anxiety disorder itu mengkhawatirkan semua hal gitu, semua hal itu dicemaskan, bahkan kondisi anak-anak, kondisi masa depan orang demo, kemudian kondisi tubuh, kemudian besok mau apa, masa depan kita seperti apa, masa depan anak-anak seperti apa, itu semua dipikirkan gitu. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu harus disembuhkan dulu cemasnya, gangguannya ini yang harus dihilangkan. Bagaimana cara hilangkannya itu yang kita harus mencari ya, terutama kalau misalnya emang Anda tadi itu sering pipisnya itu karena cemas, ya harus diobati cemasnya. Caranya gimana? Kalau Anda tetap pengen apa, kekeh untuk nggak pakai obat, ya tentunya banyak hal yang bisa Anda lakukan. Misalnya tentunya mengendorkan pikiran stres gitu, lepaskan semua beban. Tapi bisa kan? Sementara kondisi tubuh Anda lemah, sementara Anda membawa diri aja susah. Kalau misalnya Anda tidak bisa, ya tentunya harus diterapi dengan obat-obatan. Kunjungi psikiater, kunjungi tenaga ahli medis yang mungkin seharusnya bisa membantu Anda untuk bisa lepas dari kecemasan itu. Ketika nanti Anda sudah terapi oleh psikolog, psikiater dalam jangka waktu tertentu, ada perubahan kan pasti. 2 minggu biasanya sudah ada perubahan. Nah, setelah itu tinggal Anda memikirkan bagaimana cara lepas obatnya misalnya, dan itu pun akan dipandu sama psikiaternya. Tentunya ini butuh waktu dan butuh kesabaran ya. Gangguan yang kecemasan yang ada di otak manusianya atau kita itu, stresnya diredakan. Setelah itu nanti keluhan-keluhan di badan ini akan hilang dengan sendirinya, termasuk yang tadinya sering pipis, sering banget, nah itu akan kembali normal. Misalnya yang normalnya orang pipis. Cuman untuk gangguan pipis itu memang di sini biasanya dibarengi dengan kepala yang agak kencang. Nah itu bisa kok jadi sering pipis ya gitu kan. Selain itu juga Anda bisa harus mengurangi kafein, berhenti merokok kalau misalnya masih merokok. Kemudian gaya hidup sehat harus dijalani. Ya, pola pikir, pola hidup itu juga harus diseimbangkan semuanya. Jangan memikir berat-berat, lepaskan stres, relaksasi. Anda perlu perlu menenangkan diri dengan meditasi, itu sangat bagus sekali untuk menenangkan diri. Jadi kita berdiam diri seperti ini, duduk, bikin bersila seperti orang zikir. Kemudian fokuskan nafas, keluar masuknya nafas itu di hidung sini, ujung itu, sambil mengosongkan pikiran, sambil kita fokus pada ujung hidung sini. Keluar masuknya, tarik, keluarkan. Fokuskan pikiran kita di ujung nafas di sini ya. Tarik, lepaskan. Lakukan selama setiap hari, selama 10 sampai 15 menit setiap hari, sambil pikiran kita itu ditenangkan, difokuskan untuk mengajari pikiran kita itu kembali dengan memfokuskan di ujung itu. Tarik, lepaskan. Ya kalau Anda muslim bisa dibantu dengan la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, dengan zikir. Oke, itu untuk tips kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga lekas sehat kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.